Halo semuanya, selamat datang kembali di Cerita Momo. Tempatnya cerita inspiratif, motivasi, dan kisah nyata yang penuh hikmah. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kisah seru berikutnya. Dan seperti biasa, aku mau ajak kalian buat komen nama, asal kota, dan hadir dari mana aja di bawah ini. Biar kita bisa saling kenal dan makin rame suasana keluarga besar Cerita Momo. Siapa tahu, cerita kali ini bisa jadi pengingat, motivasi, bahkan inspirasi buat hidup kita semua. Suasana di ruang makan keluarga Pramudia malam itu terasa begitu hangat dan mewah. Piring-piring porselen berisi hidangan lezat tersaji rapi di atas meja kayu jati yang mengkilap. Aroma rendang sapi, opor ayam, dan sambal goreng kentang menyebar ke seluruh penjuru ruangan, menggugah selera siapapun yang menghirupnya. Namun, di balik kemegahan itu, ada sebuah ketegangan tak terlihat yang hanya bisa dirasakan olehku. Aku, yang saat itu mengandung anak pertama kami, duduk di samping suamiku, Rangga. Perutku yang membesar menjadi pusat perhatian, terutama bagi mertua dan adik iparku. Senyum di wajahku terasa kaku, tidak sehangat senyum yang kulihat dari wajah-wajah lain di sekitarku. Di seberang meja, Ibu mertua, Ibu Sari, dan adik iparku, Rani, sedang berbisik-bisik. Pandangan mereka sesekali mencuri pandang ke arahku, lalu mereka terkikik geli. Sejak awal hubungan kami, aku tahu mereka tidak pernah sepenuhnya menerimaku. Aku berasal dari keluarga biasa, tidak sekaya dan seterpandang keluarga Pramudia. Statusku yang hanya anak seorang pengusaha yang sedang bangkrut, seolah menjadi aib bagi mereka. Meskipun sudah berulang kali suamiku, Rangga, meyakinkan mereka bahwa aku adalah wanita baik-baik, hatiku tetap merasa hampa. Terlebih saat aku mendengar bisikan yang seharusnya hanya konsumsi mereka berdua. Lihat saja, Rani. Kita hampir punya keturunan dari keluarga miskin, bisik Ibu Sari, suaranya pelan tapi menusuk. Pasti anaknya jelek. Jelek seperti ibunya. Bisikan itu, bagaikan petir di siang bolong. Bisikan itu menyentakku dari lamunanku. Wajahku seketika memucat, dan tanganku yang menggenggam sendok gemetar hebat. Dadaku terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremasnya kuat-kuat. Aku melirik ke arah Rangga, suamiku, berharap dia akan mengatakan sesuatu, membela diriku, atau setidaknya menunjukkan bahwa dia juga mendengarnya. Tapi Rangga diam. Dia menunduk, fokus pada piring di hadapannya. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Seolah-olah bisikan pedas itu tidak pernah terjadi. Aku menatap matanya, mencari jawaban, mencari setitik keberanian untuk membela istrinya. Tapi matanya kosong, tak menunjukkan ekspresi apapun. Aku sungguh terkejut. Bagaimana mungkin suami yang kucintai bisa bersikap seperti ini? Makan malam yang tadinya terasa meriah, kini berubah menjadi siksaan. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Piring porselen di hadapanku seperti mengejek, menyuarakan bisikan yang baru saja kudengar. Aku mencoba menelan makanan, tapi tenggorokanku seolah tercekat. Rasa sakit itu lebih pedih dari bisikan apapun. Aku hanya bisa menelan ludah, menahan air mata yang sudah ingin tumpah. Aku melirik lagi ke arah Rangga. Suami yang selama ini kupikir adalah pelindung dan sandaranku, kini hanya duduk diam, membiarkan orang tuanya merendahkanku. Keputusannya untuk diam saat itu adalah luka terburuk yang pernah kuterima. Malam itu, di dalam mobil, perjalanan pulang terasa sangat panjang dan hening. Aku tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Kekecewaanku pada Rangga begitu besar. Aku menatap keluar jendela, membiarkan air mata yang tak tertahan mengalir di pipiku. Ada apa? Kenapa diam saja? Tanya Rangga. Suaranya terdengar datar. Aku menoleh, menatap wajahnya yang teduh. Aku berharap dia akan membahas apa yang terjadi di meja makan tadi. Namun, dia sama sekali tidak menyinggungnya. Dia pura-pura tidak tahu. Kamu dengarkan apa yang diucapkan ibumu? Tanyaku dengan suara serak. Rangga menghela napas, tampak enggan membahasnya. Sudah, jangan diambil hati. Ibu memang suka begitu. Nanti juga baik lagi. Bukan masalah itu, Rangga. Masalahnya, kamu diam saja. Kamu tidak membela aku sama sekali. Suaraku meninggi,
tidak lagi bisa menahan amarah. Aku ini istrimu. Calon ibu dari anakmu. Rangga mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Aku tidak mau berdebat. Rina, kita sudah lelah seharian. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak percaya ini. Dia lebih memilih untuk diam, daripada berpihak pada istrinya sendiri. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa sangat sendirian. Bahkan ketika aku duduk di samping orang yang seharusnya menjadi partner hidupku. Di dalam hati, aku berjanji. Janji pada diriku sendiri, pada calon anakku yang ada di dalam perutku, bahwa aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Aku akan membuat mereka menyesal atas setiap kata yang mereka ucapkan. Dan yang terpenting, aku akan membuat suamiku menyadari kesalahannya. Malam itu, air mata yang membasahi bantal bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata tekad. Tekad untuk bangkit. Tekad untuk membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Keheningan adalah suara paling memekakan yang pernah kudengar. Pagi itu, keheningan di rumah kami terasa begitu pekat, jauh lebih menyakitkan daripada bisikan mertua yang menusuk. Rangga, suamiku, duduk di meja sarapan, matanya terpaku pada layar ponselnya. Dia menyesap kopi hitamnya, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah malam yang memilukan itu hanyalah mimpi buruk yang bisa diabaikan. Aku meletakkan sepiring nasi goreng di hadapannya, tanganku gemetar. Perutku terasa mual, bukan karena kehamilan, melainkan karena rasa sesak yang tak kunjung hilang. Aku berharap dia akan mengangkat kepalanya, menatap mataku, dan berkata, "Maafkan aku, sayang." Tapi dia tidak melakukannya. Dia terus diam. "Kamu mau aku buatkan teh hangat?" tanyaku, mencoba memecah keheningan yang menyesakkan itu. Rangga menggelengkan kepala tanpa mengangkat pandangan. "Tidak usah." Jawaban singkat itu, yang diucapkan tanpa ekspresi, terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku berjalan ke dapur, membiarkan punggungku basah oleh air mata yang sudah tak bisa kubendung lagi. Aku bersandar di meja dapur, berusaha mengambil napas dalam-dalam. Apakah ini suamiku? Pria yang pernah berjanji akan menjagaku dari dunia, kini justru membiarkan orang tuanya sendiri menghancurkanku. Pria yang seharusnya menjadi rumahku, kini terasa seperti orang asing. Aku memejamkan mata, memutar kembali adegan di meja makan semalam. Ibu Sari yang berbisik dengan wajah penuh kebencian. Rani yang terkikik meremehkan. Dan yang paling menyakitkan, Rangga yang menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik piring seolah tidak ada yang terjadi. Mengapa? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalaku. Mengapa dia diam? Mengapa dia tidak membela istrinya yang sedang hamil? Semua kenangan indah tentang Rangga seolah-olah luntur. Aku ingat bagaimana dia dulu berjuang meyakinkan keluarganya untuk merestui hubungan kami. Bagaimana dia selalu menggenggam tanganku, berkata bahwa aku adalah satu-satunya. Tapi janji-janji itu kini terasa kosong. Hatinya yang dulu kurasa begitu kuat untuk melindungiku, kini terasa begitu lemah di hadapan keluarganya. Aku kembali ke meja makan, duduk di hadapannya. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Keheningan ini akan membunuhku pelan-pelan. Rangga, panggilku pelan, mencoba mengendalikan emosiku. Bisa kita bicara? Rangga menghela napas, meletakkan ponselnya dengan kasar. Suara ponselnya yang berdentum di atas meja seolah mencerminkan kekesalannya. Rina, aku sudah bilang, aku tidak mau berdebat. Aku tidak ingin berdebat. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu diam saja. Kamu tahu kan, ucapan ibumu itu sangat menyakitkan. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk anak kita. Suaraku bergetar. Aku menyentuh perutku yang membuncit, seolah mencari kekuatan dari calon anak kami. Aku diam karena aku tidak mau membuat masalah semakin besar. Jawabnya, kali ini suaranya meninggi. Kamu tahu sendiri ibu bagaimana? Kalau dilawan, dia akan semakin menjadi-jadi. Lalu aku harus bagaimana? Harus diam saja membiarkan mereka merendahkanku? Kamu pikir aku ini patung? Kamu pikir aku tidak punya perasaan? Air mataku tumpah, membasahi pipi. Rangga menatapku, matanya dipenuhi rasa frustasi. Kenapa kamu selalu membesar-besarkan masalah? Itu hanya ucapan.
Dia ibuku. Ucapan itu bagai pukulan telak. Dia ibumu, dan aku istrimu. Teriakku, tidak lagi peduli dengan nada bicaraku. Apa kamu tidak malu punya istri yang direndahkan? Aku malu, Rangga. Aku malu padamu, aku malu pada diriku sendiri. Aku merasa sangat bodoh dan sendirian. Rangga terdiam, menatapku dengan tatapan kosong. Tidak ada simpati, tidak ada penyesalan di matanya. Hanya ada kelelahan dan keengganan untuk menghadapi konflik. Saat itulah aku menyadari, suamiku bukanlah pahlawan yang bisa melindungiku. Dia hanyalah seorang pria yang lebih takut mengecewakan ibunya daripada menyakiti istrinya. Sakitnya hati ini tak terlukiskan. Lebih sakit dari bisikan mertua. Bisikan itu menyakiti, tapi keheningan dan keengganan suamiku menghancurkan. Aku berdiri, air mata terus mengalir. Aku tidak butuh penjelasannya lagi. Penjelasan itu tidak akan bisa mengobati lukaku. Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu, dan membiarkan diriku tenggelam dalam kesunyian. Aku melihat bayanganku di cermin. Seorang wanita hamil, dengan mata sembab dan tatapan kosong. Di sana, aku melihat diriku yang rapuh, yang telah dihancurkan oleh bisikan dan, yang lebih parah, oleh keheningan suaminya. Tapi kemudian, ada sesuatu yang terjadi. Sebuah gerakan kecil di dalam perutku. Anakku menendang. Tendangan itu terasa kuat, penuh kehidupan. Aku menyentuh perutku dan tersenyum tipis. Tendangan itu seolah-olah berkata, "Kamu tidak sendirian, Ibu. Aku di sini." Saat itulah aku memutuskan. Aku tidak akan lagi menunggu Rangga untuk membela atau menenangkanku. Aku tidak akan lagi berharap ia akan berubah. Aku akan bangkit sendiri. Anak ini, yang akan lahir sebentar lagi, adalah satu-satunya yang akan kuperjuangkan. Keheningan yang menyakitkan dari Rangga justru menjadi bahan bakar terkuatku. Aku akan membuktikan kepada mertua dan iparku bahwa mereka salah besar. Bahwa bisikan mereka tidak hanya meremehkan, tetapi juga menjadi motivasi terbesar dalam hidupku. Aku akan menunjukkan kepada mereka, dan juga kepada suamiku, bahwa aku lebih dari sekadar anak dari keluarga miskin. Aku adalah Rina, wanita yang akan membuat mereka menyesal atas perbuatan mereka. Di dalam keheningan yang menyelimuti rumah kami, sebuah tekad baru telah lahir, jauh lebih kuat dari rasa sakit yang kurasakan. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan menjadi pemenang. Setelah pertengkaran dingin itu, sebuah jarak tak kasat mata tercipta antara aku dan Rangga. Kami berbagi atap yang sama, meja makan yang sama, bahkan ranjang yang sama, tetapi kami hidup di dunia yang berbeda. Rangga tetap sibuk dengan pekerjaannya, sesekali menelepon keluarganya, dan bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Sementara itu, aku mengunci diri dalam keheningan, dalam kesendirian yang justru memberiku kekuatan baru. Setiap pagi, setelah Rangga pergi ke kantor, aku menghabiskan waktu di kamar. Bukan untuk menangisi nasib, melainkan untuk merenung. Perutku yang kian membesar menjadi pengingat utama akan janji yang telah kuucapkan pada diriku sendiri. Anak ini adalah segalanya, dan demi dia, aku harus bangkit. Aku harus membuktikan bahwa kami bukanlah keturunan miskin, atau jelek, seperti yang mereka bisikan. Aku mulai mengisi hariku dengan hal-hal yang dulu kulupakan. Aku mencari buku-buku lama ayahku, yang dulu selalu beliau baca saat bekerja. Buku-buku tentang bisnis, strategi pemasaran, dan manajemen risiko. Aroma kertasnya yang sudah menguning membawa kembali kenangan manis saat ayah masih berjuang, saat perusahaannya masih jaya. Aku membacanya dengan teliti, mencatat poin-poin penting, seolah-olah ayah sedang mengajariku dari masa lalu. Suatu sore, saat aku sedang merapikan lemari kerja ayah, tanganku menyentuh sebuah kotak kayu yang tersembunyi di sudut paling dalam. Kotak itu berdebu, seolah sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Dengan hati berdebar, aku membukanya. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan kulit yang sudah usang dan beberapa dokumen penting. Buku catatan itu adalah jurnal pribadi ayah, berisi semua ide, mimpi, dan rencananya untuk membuat perusahaan kami menjadi yang terbesar di kota. Aku membaca setiap halamannya dengan saksama. Ayah adalah seorang jenius. Dia memiliki visi yang jauh ke depan. Ada satu bagian yang membuatku tertegun.
Rencana untuk mengembangkan teknologi inovatif di bidang manufaktur yang akan merevolusi industri. Rencana itu nyaris sempurna, tetapi terhenti karena keterbatasan modal dan tekanan dari perusahaan pesaing yang tidak ingin ayahku berhasil. Perusahaan yang kini dikelola oleh keluarga mertua. Jantungku berdebar kencang. Rencana ini adalah kunci. Ini adalah keajaiban yang kucari. Sebuah warisan berharga yang bisa kuubah menjadi kenyataan. Sebuah cara untuk tidak hanya bangkit, tetapi juga untuk membuat mereka semua menyesal. Aku tersenyum tipis, air mata haru mengalir di pipiku. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata harapan. Semenjak itu, hidupku memiliki tujuan baru. Aku tidak lagi peduli dengan sikap Rangga yang dingin atau bisikan keluarga mertua. Aku hanya fokus pada satu hal, menghidupkan kembali mimpi ayahku. Aku mulai memfotokopi dokumen-dokumen itu secara diam-diam. Aku mencari informasi tentang teknologi yang disebutkan ayah, menghubungi beberapa teman lama ayah yang dulu bekerja dengannya, dan meminta mereka membimbingku. Tentu saja, semua ini tidak mudah. Beberapa teman ayah menolak membantuku karena takut akan bayang-bayang kegagalan masa lalu. Ada juga yang menganggapku gila, karena ingin menghidupkan perusahaan yang sudah bangkrut bertahun-tahun. Tapi aku tidak menyerah. Aku meyakinkan mereka bahwa aku memiliki tekad dan modal nekat yang tidak pernah mereka bayangkan. Akhirnya, ada seorang paman, mantan kepala teknisi ayahku, yang bersedia membantuku. Beliau melihat semangat yang sama seperti yang ayahku miliki, dan itu cukup baginya untuk mempercayaiku. Aku mulai menjual beberapa perhiasan warisan dari nenek. Aku juga menjual tas dan barang mewah yang diberikan Rangga dulu. Uang yang terkumpul tidak seberapa, tetapi itu cukup untuk membeli beberapa alat bekas dan bahan baku untuk membuat prototipe kecil di garasi rumah. Garasi yang dulu hanya dipenuhi debu dan barang tidak terpakai, kini berubah menjadi laboratorium kecilku. Setiap malam, setelah memastikan Rangga tertidur, aku akan keluar dari kamar dan bekerja di garasi. Aku belajar tentang mesin, tentang desain, dan tentang segala hal yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini berhasil. Tanganku seringkali kotor dan berminyak, tapi hatiku terasa bersih dan penuh semangat. Aku merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Aku bukan lagi wanita rapuh yang menangisi nasib, tetapi seorang pejuang yang siap menghadapi dunia. Rangga tidak pernah curiga. Ia terlalu sibuk dengan dunia kerjanya dan hobi barunya, bermain golf bersama teman-temannya. Ia tidak peduli jika aku menghilang dari pandangannya selama beberapa jam. Keheningan kami semakin dalam, dan itu justru menguntungkanku. Kesendirian adalah berkat bagiku. Seiring berjalannya waktu, prototipe kecil itu mulai menunjukkan hasil. Aku berhasil membuat komponen kecil yang ayahku rancang dalam jurnalnya. Paman mantan kepala teknisi ayahku terkejut melihat seberapa cepat aku belajar. Beliau semakin yakin bahwa darah ayahku mengalir kental dalam diriku. "Kamu punya bakat, Rina. Seperti ayahmu," katanya suatu hari. "Ini tidak akan mudah, tapi saya yakin kamu bisa." Ucapan itu memberiku kekuatan lebih. Di satu sisi, aku merasa sangat bersemangat. Di sisi lain, aku menyembunyikan semua itu dari Rangga dan keluarganya. Aku tahu, jika mereka tahu rencanaku, mereka akan langsung menganggapku gila dan mencobanya menghancurkannya. Malam itu, aku duduk di garasi, menatap prototipe yang sudah 70% selesai. Perutku menendang lagi, seolah-olah memberikan ucapan selamat. Aku tersenyum, menyentuh perutku. "Anakku, kita akan berhasil," bisikku. "Kita akan buktikan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak datang dari bisikan kebencian, melainkan dari kerja keras dan tekad." Babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi sedih. Aku adalah Rina, calon ibu yang akan membuat dunia terkejut. Aku tidak akan lagi menjadi Rina yang hanya bisa menangis di balik keheningan, tetapi Rina yang akan membalas dendam dengan kesuksesan. Hari-hari terasa berjalan sangat lambat, dipenuhi rasa cemas, harap, dan sebuah tekad yang semakin menguat. Perutku yang sudah sangat besar menandakan bahwa waktu kelahiran anakku sudah semakin dekat. Selama berminggu-minggu terakhir, rutinitas kami di rumah menjadi sangat monoton. Rangga tetap sibuk dengan dunianya, dan aku tetap sibuk dengan duniaku di garasi. Ia seolah tidak peduli dengan kondisi kehamilanku,
dan aku pun tidak lagi berharap ia akan berubah. Semua fokusku kini tertuju pada dua hal, anak yang akan segera lahir, dan prototipe yang hampir sempurna. Suatu malam, saat aku sedang mengelas sebuah komponen kecil di garasi, tiba-tiba perutku terasa kram yang luar biasa. Awalnya aku pikir itu hanya kontraksi biasa, tapi rasa sakitnya semakin hebat dan teratur. Ini dia. Waktunya sudah tiba. Aku bergegas masuk ke dalam rumah, menahan napas sambil mencoba membangunkan Rangga yang tertidur pulas. Rangga, Rangga, bangun, panggilku sambil menggoyang-goyangkan bahunya. Aku rasa sudah waktunya. Rangga terbangun dengan wajah bingung, matanya mengerjap-ngerjap, berusaha mencerna ucapanku. Saat ia melihat wajahku yang sudah pucat pasi dan butiran keringat dingin di dahiku, barulah ia sadar. Ia bergegas turun dari ranjang dan memapahku ke mobil. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti film yang diputar dalam kecepatan penuh. Aku hanya bisa memejamkan mata, memegang erat-erat tanganku, dan membayangkan wajah malaikat kecil yang akan segera hadir. Tidak ada kata-kata dari Rangga, hanya keheningan. Tapi kali ini, keheningan itu tidak lagi menyakitiku. Keheningan itu justru memberiku ruang untuk fokus pada rasa sakitku dan kekuatan yang tersimpan di dalam diriku. Di ruang bersalin, aku berjuang sendirian. Perawat dan dokter yang membantuku sangat ramah, tapi tidak ada sosok suami yang memegang tanganku dan memberiku semangat. Rangga hanya duduk di luar, menunggu dengan wajah tegang. Ia tidak berani masuk. Mungkin karena takut melihat proses melahirkan, atau mungkin karena ia masih diselimuti rasa bersalah yang tak terucap. Aku tidak peduli. Aku sudah terbiasa berjuang sendirian. Setelah berjam-jam lamanya, suara tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan. Oh. Suara itu bagaikan alunan musik terindah yang pernah kudengar. Tangisanku pecah. Kali ini, air mataku adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Seorang bayi perempuan yang cantik, sempurna, dan sehat, kini berada di pelukanku. Ia memiliki mata yang bulat seperti ayahnya, dan hidung mungil yang persis seperti hidungku. Ia adalah malaikat kecilku. Rangga akhirnya masuk. Ia menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Mungkin ia terharu, atau mungkin ia menyesal. Ia hanya berdiri terpaku di depan pintu, seolah ragu-ragu untuk mendekat. Namanya Alia, bisikku, air mata masih mengalir di pipiku. Nama belakangnya akan mengikuti nama ayahku. Aku menekankan kata-kata terakhir, tanpa menatap matanya. Ia hanya diam, tidak membantah. Sejak hari itu, sejak Alia lahir, seolah-olah semesta memberikan rezeki yang tiada henti kepada keluarga kami. Keajaiban demi keajaiban mulai terjadi, dimulai dari hal-hal kecil hingga hal yang tidak pernah kami duga. Beberapa hari setelah aku pulang dari rumah sakit, Rangga datang ke kamarku dengan wajah yang terheran-heran. Rina, kamu tahu? Aku baru saja mendapat telepon dari Pak Hartanto. Proyek besar yang sudah lama digantung kini diberikan padaku. Padahal, dulu dia bilang tidak akan memberikannya padaku. Ini proyek terbesar yang pernah kudapat. Aku hanya tersenyum tipis, sambil menggendong Alia. Aku sudah tahu. Selama kehamilan, aku telah melobi Pak Hartanto secara diam-diam. Aku menunjukkan padanya prototipe yang kubuat di garasi dan menjelaskan visi ayahku. Pak Hartanto, yang merupakan teman baik ayahku, sangat terkesan. Ia memberiku modal besar, dan sebagai imbalannya, ia menyarankan agar proyek itu dikerjakan oleh suamiku. Dengan begitu, aku bisa menjalankan rencanaku tanpa sepengetahuan mereka. Sejak saat itu, rezeki Rangga mengalir deras. Proyek yang ia kerjakan selalu berhasil. Ia mendapatkan promosi demi promosi di perusahaannya. Keluarga mertua Rangga sangat bangga. Mereka sering menelepon Rangga, memuji-muji kehebatannya. Mereka menganggap Rangga sukses karena keturunan keluarga terpandang, seperti mereka, tanpa pernah sekalipun menyebut-nyebut namaku. Sementara itu, aku diam-diam mulai mengeksekusi rencanaku yang sebenarnya. Dengan modal dari Pak Hartanto, aku menyewa sebuah pabrik kecil di pinggir kota. Bersama paman mantan kepala teknisi ayahku, kami merekrut beberapa karyawan terbaik yang pernah bekerja di perusahaan ayah. Aku mengaktifkan kembali semua mesin lama yang sudah usang dan kami mulai memproduksi prototipe yang lebih besar. Alia,
Anakku adalah sumber inspirasiku. Setiap kali aku merasa lelah, aku akan menatap wajahnya yang sedang tidur pulas. Ia adalah motivasiku. Aku bekerja siang dan malam, sambil tetap mengurus Alia. Suamiku tidak pernah curiga. Ia terlalu sibuk dengan kesuksesannya yang datang tiba-tiba. Ia bahkan tidak lagi peduli dengan apa yang aku lakukan di belakangnya. 6 bulan berlalu. Pabrik kecilku kini sudah berkembang pesat. Kami berhasil memproduksi teknologi baru yang jauh lebih efisien dari apapun yang ada di pasaran. Aku tidak menggunakan nama perusahaan ayahku. Aku menamainya Alia Technology. Namanya diambil dari nama anakku, dari orang yang memberiku kekuatan untuk bangkit dan berjuang. Aku mulai memasarkan produkku secara diam-diam. Tidak butuh waktu lama bagi industri untuk melirik kami. Perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan mertuaku, mulai membeli produk kami. Mereka tidak tahu bahwa pemilik perusahaan kecil yang kini mereka andalkan adalah menantu yang mereka benci. Suatu malam, saat aku sedang menghitung keuntungan, Rangga masuk ke kamar. Ia menatapku dengan tatapan berbeda. Ada rasa penasaran dan sedikit rasa bersalah di matanya. Rina, aku tidak tahu kenapa. Tapi, sejak Alia lahir, rezekiku mengalir deras. Aku rasa dia pembawa keberuntungan. Aku hanya tersenyum tipis. Mungkin, jawabku singkat. Aku tidak ingin memberikan jawaban yang jelas. Aku ingin ia menyadarinya sendiri. Aku juga melihat kamu sering bekerja di garasi. Apa yang kamu lakukan? Apa itu yang membuatku beruntung? Tanyanya, suaranya terdengar ragu. Aku mengangkat bahu, berpura-pura tidak peduli. Hanya iseng saja, jawabku. Aku tidak akan membiarkannya tahu. Belum. Hanya aku yang tahu. Keberuntungan itu bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari kerja keras, air mata, dan kesendirian. Dan kini, roda sudah berputar. Alia Technology sudah menjadi raksasa industri yang tak terduga. Ayahku, yang bangkrut dan diremehkan, kini namanya akan kembali harum. Perusahaan ayahku, yang dulu dikenal sebagai perusahaan Pramudia, kini akan menjadi satu-satunya perusahaan terbesar di kota ini. Aku hanya menunggu saat yang tepat, saat semua sudah terungkap. Disitulah mereka akan menyesal. Disitulah mereka akan memohon ampun, dan disitulah aku akan berdiri tegak, sebagai pemenang yang sebenarnya. Suasana di rumah mewah Ibu Sari dan Bapak Ardi, orang tua Rangga, berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Dulu, makan malam keluarga selalu diwarnai bisikan merendahkan tentang diriku, Rina. Kini, topik pembicaraan mereka hanya satu, kesuksesan Rangga yang tiba-tiba. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan dan kebanggaan yang mereka rasakan itu sesungguhnya adalah hasil dari keringat dan air mataku. Rangga, nak, ibu tidak menyangka rezekimu semengalir ini, kata Ibu Sari suatu sore, saat Rangga datang berkunjung ke rumahnya. Proyek demi proyek besar, promosi di kantor, kamu benar-benar anak kebanggaan keluarga kita. Rangga hanya tersenyum bangga. Semua karena kerja keras, Bu, jawabnya singkat. Ia tidak pernah memberitahu mereka tentang detail pekerjaannya. Ia hanya tahu bahwa proyek-proyek besar itu datang kepadanya seolah-olah dari langit. Rani, iparku, duduk di sebelahnya, memegang erat-erat lengan Rangga. Matanya berbinar-binar, bukan karena bangga, melainkan karena ambisi. Sejak kabar kesuksesan Rangga tersebar, ia menjadi sangat dekat dengan Rangga. Ia tidak lagi membenciku, ia justru menganggapku sebagai jembatan menuju kekayaan kakaknya. Rangga, Kak, kamu harus traktir aku liburan ke luar negeri. Sudah lama lo aku tidak jalan-jalan, bujuk Rani dengan suara manja. Rangga tertawa. Pasti, Ran. Tenang saja, nanti kita atur. Aku juga berencana membelikan mobil baru untuk ibu dan ayah. Ibu Sari tersenyum lebar, wajahnya berseri-seri. Itulah anak ibu. Perut ibu saja rasanya mau pecah saking bangganya. Di tengah-tengah kebahagiaan mereka, ada sebuah kebingungan yang tak terucapkan. Mereka tidak mengerti mengapa Rangga, yang dulu hanya berprestasi biasa saja, tiba-tiba melonjak begitu tinggi. Mereka sering berbisik di belakang Rangga, mencoba mencari tahu penyebabnya. Bu, kenapa ya Rangga tiba-tiba begini? Jangan-jangan dia ikut pesugihan? Bisik Rani pada ibunya.
Ibu Sari melotot. Hus, sembarangan, jangan ngomong begitu. Tentu saja tidak. Itu semua karena anakmu, Alia. Dia pembawa rezeki. Lihat, sejak cucu, sialan, itu lahir, Rangga jadi sukses. Kok, sialan, sih, Bu? Tanya Rani, mengerutkan keningnya. Maksud ibu, anak dari keluarga miskin. Itu, jawab Ibu Sari, suaranya mengecil. Tapi, kita harus akui, dia memang pembawa rezeki. Mereka terus membicarakan Rina di belakang, tapi kini dengan nada yang berbeda. Bukan lagi nada kebencian, melainkan nada yang dipenuhi rasa penasaran dan kebingungan yang tak terjelaskan. Mereka sering datang ke rumah kami, pura-pura ingin menjenguk Alia, padahal niat sebenarnya adalah untuk mengorek informasi dari Rangga. Bagaimana Alia, nak? Tanya Ibu Sari, menggendong Alia dengan wajah sok sayang. Cucu nenek ini cantik sekali, ya? Mirip Rangga. Tidak ada miripnya dengan ibunya. Aku hanya tersenyum tipis. Mungkin, Bu. Aku tahu, mereka tidak tulus. Dan aku tidak peduli. Selama mereka memperlakukan Alia dengan baik, aku tidak akan melarang mereka. Suatu hari, saat Ibu Sari berkunjung, ia melihat tumpukan kertas dan beberapa dokumen di atas meja kerja Rangga. Ia penasaran dan langsung membacanya. Ini dokumen apa, nak? Tanyanya, matanya terbelalak. Kontrak kerjasama dengan perusahaan Pramudia? Rangga mengangguk santai. Iya, Bu. Perusahaan itu bangkit kembali. Mereka punya teknologi baru yang sangat canggih. Kami akan bekerja sama dengan mereka. Ibu Sari terdiam, otaknya bekerja keras. Perusahaan Pramudia? Bukankah itu perusahaan ayah Rina? Bukankah perusahaan itu sudah bangkrut bertahun-tahun yang lalu? Bagaimana mungkin perusahaan itu bangkit lagi? Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak berani bertanya. Ia hanya menyimpan kebingungan itu sendirian. Rani juga merasakan hal yang sama. Sebagai karyawan di perusahaan ayahnya, ia juga sering mendengar tentang Alia Technology. Sebuah perusahaan misterius yang tiba-tiba muncul dan menguasai pasar dengan produk-produk inovatifnya. Perusahaan mertuaku, yang dulu selalu mengejek perusahaan ayahku, kini justru menjadi pelanggan setia dari Alia Technology. Ayah, kenapa kita beli produk dari perusahaan baru itu? Kan mahal, protes Rani suatu hari di kantor. Ayah mertua, Bapak Ardi, menggelengkan kepala. Kamu tidak tahu. Produk mereka memang mahal, tapi kualitasnya sangat bagus. Jauh lebih efisien daripada produk pesaing. Kita harus bekerja sama dengan mereka agar tidak tertinggal. Rani mengerutkan keningnya. Siapa pemiliknya? Namanya Alia Technology. Kok namanya aneh? Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Kabarnya, dia adalah seorang jenius yang sangat tertutup. Jawab Bapak Ardi. Tapi satu hal yang pasti, perusahaan ini akan menjadi raksasa. Rani terus bertanya, tetapi ayahnya tidak bisa memberikan jawaban. Ia hanya menyimpan nama itu di kepalanya, Alia Technology. Nama itu, entah mengapa, terasa tidak asing di telinganya. Sementara itu, Rangga dan aku semakin jauh. Kami hidup seperti orang asing di rumah kami sendiri. Rangga pulang larut malam, sibuk dengan kesuksesannya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang aku lakukan. Aku bersyukur. Ini memberiku kebebasan penuh untuk bekerja di pabrikku. Pabrik Alia Technology kini sudah sangat besar. Karyawannya sudah mencapai ratusan orang, dan kami sudah membuka cabang di beberapa kota. Aku sering menerima panggilan telepon dari perusahaan-perusahaan besar yang ingin bekerja sama. Dan di antara perusahaan-perusahaan itu, ada perusahaan ayah mertuaku. Aku tersenyum puas. Rencanaku berjalan dengan sempurna. Aku tidak perlu membalas dendam dengan cara yang kotor. Aku hanya perlu membuat mereka berhutang budi padaku. Dan saat itulah, aku akan mengungkapkan semuanya. Suatu malam, saat Rangga sedang asyik bermain dengan Alia, ia menatapku. Rina, kamu tahu? Tadi pagi aku bertemu dengan Pak Hartanto. Ia memuji-muji anak kita. Ia bilang Alia membawa keberuntungan besar untukku. Aku hanya tersenyum. Mungkin.
Dan dia juga bilang dia bertemu denganmu di suatu tempat. Kalian membicarakan apa? Tanyanya, suaranya terdengar ragu. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, saatnya sudah dekat. Hanya urusan kecil, jawabku singkat. Aku menunggu. Aku menunggu hari di mana mereka akan menyadari bahwa anak dari keluarga miskin yang mereka hina adalah orang yang membuat mereka kaya. Aku menunggu saat mereka akan menyesal dan memohon ampun padaku. Dan saat itulah, aku akan menunjukkan bahwa Rina adalah pemenang yang sebenarnya. Suasana di kantor perusahaan milik Bapak Ardi dan Ibu Sari, yang bergerak di bidang manufaktur, berubah menjadi sangat tegang. Berita buruk datang tanpa henti. Satu persatu, kontrak besar yang mereka pegang selama bertahun-tahun lepas begitu saja. Proyek-proyek yang sedang berjalan mengalami masalah teknis yang tidak bisa diselesaikan. Karyawan-karyawan andalan mereka pun mulai mengundurkan diri, ditarik oleh perusahaan lain yang menawarkan gaji lebih tinggi dan fasilitas yang lebih baik. Rani, yang bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan ayahnya, merasakan langsung dampak dari krisis ini. Sehari-hari ia disibukkan dengan laporan penjualan yang terus menurun drastis. Ia sering mendengar bisikan-bisikan dari para karyawan bahwa mereka akan bangkrut. Ruang kerjanya yang dulu selalu rapi, kini dipenuhi tumpukan berkas yang isinya adalah laporan kerugian. Suatu siang, Rani masuk ke ruangan ayahnya. Wajah Bapak Ardi terlihat sangat lelah. Rambutnya yang sudah memutih kini terlihat lebih berantakan. Ia duduk di kursinya, memijat-mijat pelipisnya. "Ayah, ada apa? Kenapa semuanya jadi begini?" tanya Rani dengan suara khawatir. "Tadi pagi ada 2 tim proyek yang mengundurkan diri. Mereka pindah ke perusahaan lain." Bapak Ardi menghela napas berat. "Mereka pindah ke Alia Technology, Rani. Perusahaan kecil itu kini menjadi saingan terberat kita. Mereka menawarkan gaji 2 kali lipat dan teknologi yang jauh lebih canggih dari kita. Proyek-proyek yang mereka kerjakan selalu selesai lebih cepat dan efisien. Kita tidak bisa menyaingi mereka." Rani terkejut. "Alia Technology lagi? Perusahaan yang misterius itu? Tapi, ayah, kita kan punya produk yang bagus juga." "Bagus? Coba lihat ini," kata Bapak Ardi sambil melempar sebuah dokumen ke atas meja. "Proyek besar yang sudah kita kerjakan selama setahun, akhirnya dibatalkan oleh klien. Mereka bilang, mereka menemukan produk yang lebih baik dan lebih murah dari Alia Technology. Ayah rasa kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Jantung Rani terasa seperti ditusuk. Ia tidak menyangka perusahaan ayahnya, yang ia anggap tak terkalahkan, kini berada di ambang kehancuran. Ia pulang ke rumah dengan wajah muram. Melihat wajahnya, Ibu Sari langsung bertanya dengan cemas. "Ada apa, Nak? Kamu baik-baik saja?" "Perusahaan ayah terancam bangkrut, Bu," jawab Rani, air matanya mulai menetes. "Semua orang pindah ke Alia Technology. Ayah bilang kita tidak bisa menyaingi mereka." Ibu Sari terdiam, otaknya bekerja keras. Nama Alia Technology, nama itu terasa begitu akrab. Ia teringat percakapan Rangga tentang perusahaan yang bekerja sama dengannya, perusahaan yang bangkit kembali setelah bangkrut. Ia juga teringat dengan nama anak Rangga dan Rina. Alia. Nama itu sama persis. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Itu pasti hanya kebetulan. Mana mungkin perusahaan kecil itu bisa menghancurkan perusahaan besar ayahmu? Tapi ayah sendiri yang bilang, "Bu, teknologi mereka jauh lebih canggih. Bahkan, klien kita lebih memilih mereka," jawab Rani. Malam itu, Bapak Ardi dan Ibu Sari makan malam dalam keheningan. Mereka tidak lagi membicarakan tentang kesuksesan Rangga. Mereka hanya terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mereka sadar, harta yang mereka banggakan, status sosial yang mereka puja, kini terancam hilang. Di sisi lain, kehidupan kami di rumah terasa semakin hampa. Rangga, yang dulunya dingin, kini terlihat sangat sibuk. Ia sering pulang larut malam dan langsung tidur. Ia tidak lagi peduli dengan Alia ataupun aku. Kesuksesan yang datang tiba-tiba telah mengubahnya menjadi pribadi yang rakus dan ambisius. Ia tidak pernah bertanya tentang apa yang kulakukan di garasi, atau mengapa rezekinya terus datang. Baginya, itu adalah takdir. Aku tersenyum miris.
Ia tidak tahu bahwa takdir itu adalah hasil dari tanganku sendiri. Aku telah membuat mereka jatuh, dan kini aku akan membuat mereka memohon padaku. Suatu pagi, ponselku berdering. Nama, Ibu Sari, muncul di layar. Aku terkejut, karena ia jarang meneleponku. Aku mengangkatnya, berpura-pura tenang. "Halo, Bu," sapaku dengan suara lembut. "Rina, tolong. Ibu dan ayah, kami butuh bantuanmu," kata Ibu Sari, suaranya terdengar sangat lelah dan penuh keputusasaan. Jantungku berdebar kencang. Ini dia. Momen yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. "Bantuan apa, Bu?" tanyaku, berpura-pura tidak mengerti. "Perusahaan ayahmu, dia terancam bangkrut," jawab Ibu Sari, suaranya bergetar. "Kami butuh modal untuk bisa bertahan. Kamu bisa bantu kami?" Aku terdiam sejenak. Aku membiarkan keheningan itu menggantung di udara. Aku tahu, saat ini ia sedang berada di titik terendah. Ia tidak lagi membicarakan harga dirinya, atau tentang keturunan keluarga miskin. Yang ia pedulikan hanyalah menyelamatkan perusahaan suaminya. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak punya uang," jawabku pelan. "Rina, tolong. Mohonnya. Kami tahu kamu punya uang dari ayahmu, kan? Kamu pasti bisa bantu kami." Aku tertawa sinis dalam hatiku. Mereka masih saja mengira semua kekayaanku datang dari warisan ayah. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah pemilik dari perusahaan yang membuat mereka terancam bangkrut. "Aku minta maaf, Bu. Aku tidak bisa," jawabku tegas. Sambungan telepon terputus. Aku duduk di sofa, menatap Alia yang sedang tidur pulas di keranjang bayinya. Rencanaku berjalan dengan sangat sempurna. Aku tidak perlu membalas dendam dengan cara yang kotor. Aku hanya perlu menunggu, sampai mereka datang padaku dan memohon ampun. Di sisi lain, Bapak Ardi dan Ibu Sari merasa putus asa. Mereka sudah mencoba menghubungi semua kenalan mereka, tetapi tidak ada yang mau membantu. Mereka sudah mencoba meminjam uang dari bank, tetapi ditolak. Mereka duduk di ruang tamu, saling berpandangan. "Harus bagaimana, Bu?" tanya Bapak Ardi, matanya berkaca-kaca. "Perusahaan kita habis sudah." Ibu Sari hanya bisa menangis. Ia teringat bisikannya di meja makan, bisikan yang penuh kebencian dan merendahkan. Ia teringat bagaimana ia menghina Rina dan keluarganya. Ia merasa sangat menyesal. "Bu, kita harus temui Rina," kata Rani, suaranya bergetar. "Hanya dia yang bisa bantu kita." Bapak Ardi dan Ibu Sari menatap Rani dengan mata terbelalak. Mereka tahu, itu adalah satu-satunya harapan mereka. Mereka harus menelan harga diri mereka, dan meminta bantuan dari orang yang mereka hina. Orang yang mereka sebut, keturunan keluarga miskin. "Kita akan temui dia. Kita akan mohon padanya," kata Bapak Ardi, dengan suara putus asa. Itu adalah keputusan yang sulit bagi mereka. Tetapi, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak tahu, bahwa di balik senyuman Rina, ada sebuah rencana besar yang sudah menunggu mereka. Rencana yang akan mengubah segalanya, untuk selamanya. Malam itu, ponselku bergetar hebat di atas meja. Layar menunjukkan nama yang tidak pernah kusangka akan meneleponku lagi. Rani, ipar. Aku membiarkannya berdering, menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, panggilan terputus. Lalu ponselku berdering lagi, kali ini dengan nama, Ibu Mertua Sari. Aku membiarkannya lagi. Panggilan itu mati. Lalu datang pesan singkat dari Ibu Sari, isinya hanya satu kata, "Tolong." Aku tersenyum tipis. Ini dia. Rencanaku berjalan dengan sangat sempurna. Aku tidak perlu membalas dendam dengan cara yang kotor. Aku hanya perlu menunggu, sampai mereka datang padaku dan memohon ampun. Aku memutuskan untuk tidak membalas pesan itu. Aku ingin mereka tahu, bahwa aku bukan lagi Rina yang lemah, yang bisa mereka hina dan injak-injak seenaknya. Keesokan harinya, saat aku sedang sarapan pagi dengan Alia, bel pintu rumah berbunyi. Aku melirik ke layar interkom. Di sana, terlihat wajah Ibu Sari, Bapak Ardi, dan Rani. Wajah mereka terlihat sangat lelah, mata mereka cekung, dan pakaian mereka terlihat lusuh. Aku tahu, mereka pasti tidak tidur semalaman.
Aku mematikan interkom dan membiarkan mereka menunggu. Setelah beberapa menit, bel pintu berbunyi lagi, kali ini lebih lama dan lebih nyaring. Aku melirik ke layar interkom lagi. Wajah mereka kini terlihat putus asa. Ibu Sari terlihat hampir menangis. Aku tersenyum dalam hati, lalu memutuskan untuk membuka pintu. "Kalian kenapa?" tanyaku, berpura-pura terkejut. "Kok pagi-pagi sudah datang? Apa Rangga tidak ada di rumah?" Bapak Ardi langsung maju, wajahnya memelas. "Rina, kami butuh bantuanmu," katanya, suaranya parau. "Bantuan apa, Ayah?" tanyaku, berpura-pura tidak mengerti. "Perusahaan kami terancam bangkrut," jawabnya. "Kami butuh modal untuk bisa bertahan." Aku menghela napas panjang. Aku mengundang mereka masuk dan duduk di ruang tamu. Aku membuatkan mereka teh dan kopi, sementara Alia duduk di pangkuanku, menatap mereka dengan mata polosnya yang besar. Mereka menatap Alia, lalu menatapku. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah di mata mereka. "Jadi, perusahaan kalian terancam bangkrut?" tanyaku, setelah beberapa saat. "Iya, Rina," jawab Ibu Sari, suaranya bergetar. Kami sudah mencoba menghubungi semua kenalan kami, tapi tidak ada yang mau membantu. Kami sudah mencoba meminjam uang dari bank, tapi ditolak. Kami tahu kami pernah salah padamu, Rina," tambah Rani, suaranya nyaris seperti bisikan. "Tapi, tolong. Kami butuh bantuanmu. Hanya kamu yang bisa bantu kami." Aku tertawa sinis dalam hatiku. Mereka masih saja menganggapku sebagai keturunan keluarga miskin, yang bodoh dan naif. Mereka tidak tahu bahwa akulah pemilik dari perusahaan yang membuat mereka terancam bangkrut. "Kenapa kalian datang padaku?" tanyaku. "Kalian kan punya banyak kenalan kaya. Kenapa tidak minta bantuan pada mereka?" "Kami sudah coba," jawab Bapak Ardi. "Tapi mereka bilang tidak bisa membantu. Hanya kamu yang bisa, Rina." Aku terdiam sejenak. Aku menatap mata mereka satu persatu. Di mata mereka, aku melihat rasa putus asa, rasa bersalah, dan sebuah permohonan yang tulus. Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Ini adalah momen di mana mereka akan menyesal. "Aku bisa membantu," kataku, membuat mereka terkejut. Mata mereka langsung berbinar-binar. "Tapi, ada syaratnya." Mereka menatapku dengan penuh harapan. "Apapun, Rina," kata Ibu Sari, "kami akan lakukan apapun. Aku akan membantu kalian, tapi dengan satu syarat, kalian harus jujur padaku," kataku, suaraku menjadi lebih keras. "Kalian harus jujur tentang apa yang kalian katakan di meja makan, saat aku sedang hamil besar." Wajah mereka langsung pucat pasi. Mereka saling berpandangan, bingung harus menjawab apa. Kami tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Rina," kata Rani, suaranya bergetar. "Jangan bohong, Rani," kataku, mataku menatapnya tajam. "Aku dengar semuanya. Bisikanmu dan bisikan ibumu. Aku dengar semuanya. Kalian mengatakan bahwa kita hampir mempunyai keturunan keluarga miskin, pasti anaknya jelek. Aku dengar, dan suamiku juga dengar. Tapi dia diam saja. Sekarang, aku ingin kalian jujur. Kenapa kalian mengatakan itu?" Mereka terdiam, tidak bisa berkata-kata. Air mata Ibu Sari mulai menetes. Ia menunduk, tidak berani menatapku. Bapak Ardi dan Rani juga menunduk, merasa malu dan bersalah. Kami minta maaf, Rina," kata Ibu Sari, suaranya bergetar. Kami salah. Kami iri. Kami tidak suka karena Rangga memilihmu, bukan wanita kaya. Kami hanya ingin anak-anak kami bahagia. Tapi kami salah jalan. Kami minta maaf." Aku mengangguk. "Aku terima permintaan maaf kalian," kataku. "Tapi, aku ingin kalian tahu. Anakku, Alia, tidak jelek. Dia sangat cantik. Dan dia tidak membawa sial. Dia adalah sumber keberuntunganku." Mereka menatapku, bingung. "Sumber keberuntungan?" tanya Rani. "Apa maksudmu?" Aku tersenyum, lalu mengangkat Alia dari pangkuanku. Dia adalah alasan mengapa aku berani bangkit. Dia adalah alasan mengapa aku membangun kembali perusahaan ayahku.
Kalian tahu perusahaan yang membuat perusahaan kalian terancam bangkrut? Tanyaku. Itu perusahaan yang kubangun sendiri, dengan nama anakku. Alia Technology. Mereka terkejut. Mata mereka membesar, mulut mereka ternganga. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka menatap Alia, lalu menatapku, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tidak mungkin, bisik Bapak Ardi. Bagaimana bisa perusahaan yang bangkrut bisa bangkit lagi? Dan, kamu adalah pemiliknya. Aku mengangguk. Ya, Ayah, jawabku. Aku adalah pemiliknya. Dan aku yang membuat perusahaan kalian terancam bangkrut. Kalian tahu, semua rezeki yang datang pada Rangga, semua proyek-proyek besar yang ia dapatkan itu semua dari aku. Aku yang diam-diam melobi Pak Hartanto, aku yang diam-diam memberikannya modal. Aku melakukan ini semua, agar kalian tahu, bahwa, keturunan keluarga miskin, ini bisa melakukan hal yang lebih besar dari yang pernah kalian bayangkan. Mereka terdiam, tidak bisa berkata-kata. Wajah mereka kini dipenuhi rasa malu, rasa bersalah, dan sebuah penyesalan yang mendalam. Mereka telah menghina orang yang menyelamatkan mereka, orang yang memberi mereka rezeki, dan orang yang membuat mereka merasa bangga. Kami mohon ampun, Rina, kata Ibu Sari, air matanya mengalir deras. Kami tidak tahu. Kalian tidak perlu tahu, kataku. Yang perlu kalian tahu adalah, aku tidak pernah membalas dendam dengan cara yang kotor. Aku hanya ingin kalian tahu, bahwa aku bisa lebih sukses dari kalian. Dan Alia, dia akan menjadi pewaris perusahaan ini. Mereka menatap Alia yang sedang tidur pulas di pangkuanku. Mereka tahu, Alia bukanlah anak dari keluarga miskin. Ia adalah pewaris dari perusahaan terbesar di kota ini. Mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Bagaimana sekarang, Rina? Apakah kamu akan membantu kami? Tanya Bapak Ardi, suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. Aku akan membantu, jawabku. Tapi, kalian harus belajar dari kesalahan ini. Jangan pernah lagi menghina orang lain, apalagi menghina keluargaku. Karena kalian tidak tahu, rezeki itu datang dari mana. Mungkin saja, rezeki kalian datang dari orang yang kalian hina. Mereka mengangguk, lalu berlutut di depanku. Kami mohon ampun, Rina, kata mereka, suaranya bergetar. Kami mohon ampun. Aku menatap mereka, lalu memeluk mereka satu persatu. Rencanaku berjalan dengan sangat sempurna. Aku tidak perlu membalas dendam dengan cara yang kotor. Aku hanya perlu menunjukkan pada mereka, bahwa aku bisa lebih sukses dari mereka. Dan disinilah, di momen ini, di mana mereka mohon ampun, aku tahu, akulah pemenang yang sebenarnya. Sejak perusahaan mertua dan iparku selamat, aku dan Rangga semakin menjauh. Ia sibuk dengan kesuksesannya, dan aku sibuk dengan perusahaanku, Alia Technology. Hubungan kami seperti dua garis paralel yang tidak akan pernah bertemu. Ia tidak lagi pulang ke rumah seperti dulu. Ia seringkali menginap di luar kota dengan alasan pekerjaan. Aku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan aku, dengan sengaja, membiarkannya. Suatu malam, saat Alia sedang tidur, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Aku melihat Rangga masuk. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada kilatan kebahagiaan di matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak menyapaku. Ia langsung pergi ke kamar mandi, lalu tidur. Aku duduk di sofa, menatapnya. Hati kecilku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, saat aku sedang sarapan, ponsel Rangga berdering. Aku melihat namanya di layar, Nadia. Nadia adalah mantan pacar Rangga, wanita yang selalu diidam-idamkan oleh ibu mertuaku. Nadia adalah wanita kaya, pintar, dan cantik, yang selalu disandingkan denganku. Ia pernah tinggal di luar kota, tapi kini kembali ke Jakarta. Aku tidak mengangkatnya. Aku membiarkan ponsel itu terus berdering. Rangga keluar dari kamar mandi, melihat layar ponselnya, lalu segera mengambilnya dan pergi ke kamar lain. Aku tahu, ia pasti akan menelepon Nadia. Dan benar saja. Ia pergi ke kamar lain, berbicara dengan suara pelan. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tapi aku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku.
Aku memutuskan untuk tidak peduli. Aku sudah terlalu sibuk dengan urusanku sendiri. Aku punya Alia, aku punya perusahaan, dan aku punya rencanaku. Aku tidak butuh dia lagi. Suatu hari, saat aku sedang berada di kantor, aku menerima panggilan telepon dari Pak Hartanto. Pak Hartanto adalah salah satu klien terbesar Alia Technology. "Rina, saya baru saja mendapatkan undangan pernikahan dari Rangga," katanya, suaranya terdengar terkejut. "Dia akan menikah dengan Nadia." Jantungku terasa seperti ditusuk pisau. Aku terdiam sejenak. Aku tidak bisa berkata-kata. "Menikah dengan Nadia?" tanyaku, suaraku bergetar. "Iya," jawab Pak Hartanto. "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya pikir kalian baik-baik saja." Aku mengakhiri panggilan itu, lalu duduk di kursi. Air mataku mulai mengalir. Aku tahu, aku telah membuat kesalahan. Aku telah terlalu fokus pada rencana balas dendamku, hingga aku melupakan perasaanku sendiri. Aku terlalu fokus untuk membuat mereka menyesal, hingga aku melupakan Rangga. Aku mencintainya, dan sekarang, ia akan menikah dengan wanita lain. Aku menangis, tapi hanya untuk sebentar. Aku menyeka air mataku dan bangkit. Aku tidak akan membiarkan ini menghancurkanku. Aku adalah Rina, pemilik Alia Technology, ibu dari Alia. Aku tidak akan membiarkan diriku dihina lagi. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bisa lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Aku menelepon Rangga. Ia mengangkatnya, suaranya terdengar cemas. "Rina, aku mau bicara denganmu," katanya. "Aku juga mau bicara denganmu, Rangga," kataku, suaraku terdengar dingin. "Aku tahu semuanya. Kamu akan menikah dengan Nadia." Rangga terdiam. "Rina, aku minta maaf," katanya. "Aku tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Aku sudah mencintai Nadia sejak lama. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Kata-katanya terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatiku. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Kamu akan menceraikanku?" tanyaku, suaraku bergetar. Aku tidak tahu," jawabnya. "Aku hanya ingin menikah dengan Nadia. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Aku mengakhiri panggilan itu. Aku tidak ingin mendengar suaranya lagi. Aku merasa sangat hancur, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan menghadapi ini semua. Aku akan membuat mereka semua menyesal, termasuk Rangga. Aku pulang ke rumah, lalu duduk di ruang tamu, menunggu Rangga. Setelah beberapa jam, ia datang. Ia melihatku, lalu menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menatapku. "Rangga, kenapa?" tanyaku, suaraku terdengar lelah. "Kenapa kamu melakukan ini?" Rangga mengangkat kepalanya. Matanya terlihat sedih dan penuh penyesalan. "Rina, aku minta maaf," katanya. "Aku tidak tahu harus bagaimana mengatakannya. Aku sudah tidak mencintaimu lagi." Kata-katanya membuatku terdiam. Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kamu sudah tidak mencintaiku?" tanyaku. "Iya," jawabnya. Aku mencintai Nadia. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Ia membuatku merasa hidup lagi." Aku tertawa sinis. "Hidup lagi? Rangga, kamu sudah mati sejak lama. Sejak kamu diam saja, saat ibumu menghina aku dan anakmu. Kamu sudah mati, Rangga." Rangga terkejut. Ia tidak bisa berkata-kata. Apa maksudmu, Rina?" tanyanya. "Kamu tidak ingat? Malam itu, di meja makan. Saat ibumu berbisik pada Rani, kita hampir mempunyai keturunan keluarga miskin, pasti anaknya jelek. Kamu dengar semuanya, Rangga. Tapi kamu diam saja. Kamu tidak membelaku. Kamu tidak peduli dengan perasaanku." Rangga menundukkan kepalanya. "Rina, aku minta maaf," katanya. Aku hanya tidak ingin berdebat dengan ibuku." "Tidak ingin berdebat? Rangga, itu bukan perdebatan. Itu adalah permohonan. Permohonan agar kamu membelaku. Tapi kamu diam saja. Kamu membiarkan ibumu menghina aku dan anakmu. Dan sekarang, kamu datang padaku dan mengatakan kamu tidak mencintaiku lagi." Aku bangkit,
lalu berjalan ke arahnya. Aku menatap matanya, mata yang dulu selalu penuh cinta. Rangga, aku tahu, kamu pikir kamu sukses karena kerja kerasmu sendiri. Tapi kamu salah. Aku yang membuatmu sukses. Aku yang melobi Pak Hartanto. Aku yang memberimu modal untuk proyek-proyekmu. Aku yang membuat perusahaan ayahmu bangkit. Aku yang membuatmu menjadi orang yang kamu banggakan sekarang. Rangga terkejut. Ia menatapku, matanya membesar. Tidak mungkin, bisiknya. Mungkin, jawabku. Aku melakukannya untuk anak kita. Aku ingin Alia tahu bahwa ibunya adalah wanita yang kuat, bukan wanita yang lemah. Aku ingin Alia tahu bahwa dia tidak membawa sial. Dia adalah sumber keberuntunganku. Dia adalah alasan mengapa aku bangkit. Rangga terdiam, tidak bisa berkata-kata. Wajahnya kini dipenuhi rasa malu, rasa bersalah, dan sebuah penyesalan yang mendalam. Ia telah menghina orang yang menyelamatkan dia, orang yang memberi dia rezeki, dan orang yang membuat dia merasa bangga. Kamu adalah pemilik Alia Technology? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku mengangguk. Ya, jawabku. Aku adalah pemiliknya. Dan aku yang membuat perusahaan ayahmu terancam bangkrut. Kalian tahu, semua rezeki yang datang padamu, itu semua dari aku. Rangga jatuh ke lantai, ia tidak bisa menahan dirinya. Ia menangis. Ia menangis karena merasa bersalah, karena merasa bodoh, dan karena ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Aku minta maaf, Rina, katanya. Aku mohon ampun. Aku bodoh. Aku tidak tahu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Di matanya, aku melihat sebuah penyesalan yang mendalam. Tapi aku tahu, itu semua sudah terlambat. Aku tidak bisa memaafkannya. Rangga, kataku, suaraku terdengar dingin. Aku akan menceraikanmu. Rangga mengangkat kepalanya. Matanya membesar. Tidak, Rina, katanya. Tolong. Jangan lakukan ini. Aku akan membatalkan pernikahanku. Aku akan kembali padamu. Aku tertawa. Sudah terlambat, Rangga, jawabku. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Kamu sudah menghancurkan hatiku, dan kamu sudah menghancurkan kepercayaan anakmu padamu. Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Aku berbalik, lalu berjalan ke kamar tidur. Aku mengambil tas dan koperku. Aku tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Aku akan membawa Alia, dan kami akan hidup bahagia tanpanya. Rangga berlutut di depanku, memegang kakiku. Rina, tolong, katanya. Jangan pergi. Aku akan melakukan apapun. Aku menatapnya. Pergi dari sini, Rangga, kataku. Jangan pernah lagi kembali ke sini. Karena aku tidak pernah mencintai pria yang pengecut. Aku berjalan keluar dari pintu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku mendengar Rangga berteriak memanggil namaku, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin pergi dari sini. Aku ingin memulai hidup baru. Dan aku tahu, aku akan baik-baik saja, karena aku punya Alia. Lampu-lampu di rumah megah yang dulunya terasa hangat kini terasa begitu dingin dan asing. Hanya Rangga yang berada di sana, duduk sendirian di sofa ruang tamu yang kosong. Sejak kepergian Rina, rumah itu seperti kehilangan jiwanya. Ia masih mendengar gema teriakannya memanggil nama Rina, namun tidak ada jawaban. Koper yang dibawa Rina dan Alia telah hilang dari pandangannya, meninggalkan kekosongan yang menyesakkan di hatinya. Rangga merasa lumpuh. Ia mengambil ponselnya, gemetar. Ia harus menelepon Nadia. Ia yakin, Nadia akan menghibur dan menenangkannya. Ini adalah satu-satunya pelabuhan terakhirnya. Halo, Nadia, katanya, suaranya parau. Ada apa, Rangga? Kenapa menelepon malam-malam begini? Jawab suara Nadia dari seberang, terdengar ketus. Aku sudah menceraikan Rina, katanya, berharap mendapatkan sambutan hangat. Ada keheningan sejenak. Lalu Nadia tertawa. Tawa yang terdengar sangat dingin dan penuh penghinaan. Oh, benarkah? Jadi kamu pikir sekarang aku akan menikah denganmu? Rangga terkejut. Tentu saja, Nadia. Kita sudah berjanji untuk menikah. Sekarang tidak ada lagi yang menghalangi kita.
Jangan bodoh, Rangga, bentak Nadia. Aku tidak pernah berniat menikah denganmu. Aku sudah punya tunangan, dia seorang pengusaha kaya dari luar negeri. Aku hanya bermain-main denganmu karena kamu terlihat sukses. Tapi sekarang, kamu sudah bangkrut. Kamu sudah diceraikan oleh istrimu. Kamu adalah pecundang. Kata-kata Nadia terasa seperti ribuan jarum yang menusuk hatinya. Rangga tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mendengarkan Nadia terus menghinanya. Lalu sambungan telepon terputus. Rangga duduk membeku, ponselnya jatuh dari tangannya. Ia telah kehilangan segalanya. Rina, Alia, dan sekarang Nadia. Ia menangis, bukan hanya karena Nadia, tapi karena ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia telah mengkhianati orang yang paling mencintainya, orang yang berjuang untuknya, orang yang memberinya rezeki. Keesokan harinya, berita tentang kegagalan pernikahan Rangga dan Nadia menyebar ke seluruh kota. Rangga, yang dulunya dihormati, kini menjadi bahan tertawaan. Klien-kliennya mulai membatalkan kontrak. Proyek-proyeknya yang sedang berjalan mengalami masalah. Perusahaan yang ia pikir ia bangun sendiri, kini berada di ambang kehancuran. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak punya modal, ia tidak punya koneksi, dan ia tidak tahu cara melobi. Karena semua itu adalah pekerjaan Rina. Sementara itu, di tempat lain, Bapak Ardi dan Ibu Sari juga merasakan dampaknya. Setelah Rina pergi, perusahaan mereka mulai mengalami masalah lagi. Proyek-proyek mereka kembali macet, karyawan-karyawan mereka kembali mengundurkan diri. Mereka tidak bisa lagi meminta bantuan Rina. Mereka telah menghina dan menyia-nyiakannya. Bapak Ardi dan Ibu Sari datang ke rumah Rangga. Mereka melihat Rangga yang duduk sendirian di ruang tamu, dengan wajah pucat dan mata bengkak. Mereka terkejut. "Rangga, ada apa?" tanya Ibu Sari, suaranya khawatir. "Kenapa kamu terlihat seperti ini?" Rina sudah pergi," jawab Rangga, suaranya parau. "Ia menceraikanku. Ia membawa Alia." Ibu Sari dan Bapak Ardi terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu, ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka telah menghina Rina dan anak-anaknya, dan sekarang mereka kehilangan segalanya. "Rangga, kami minta maaf," kata Ibu Sari, air matanya menetes. Kami salah. Kami yang membuatmu begini." Rangga menatap ibunya dengan mata penuh kebencian. "Kalian yang salah?" bentaknya. "Kalian yang membuatku begini? Kalian yang menyuruhku untuk menceraikan Rina. Kalian yang bilang kalau Nadia adalah yang terbaik untukku. Kalian yang menghancurkan hidupku." Bapak Ardi dan Ibu Sari terdiam. Mereka tidak bisa menyangkalnya. Mereka memang salah. Mereka memang menghancurkan hidup anak mereka sendiri. Mereka telah merusak segalanya karena kesombongan dan kebodohan mereka. Rangga berdiri, lalu berjalan ke arah mereka. "Pergi dari sini," bentaknya. "Jangan pernah lagi kembali ke sini. Aku tidak butuh kalian lagi. Kalian yang menghancurkan hidupku." Bapak Ardi dan Ibu Sari terkejut. Mereka tidak pernah melihat Rangga semarah ini. Mereka tahu, Rangga telah menjadi orang yang berbeda. Ia adalah orang yang rapuh, bodoh, dan kehilangan arah. Mereka meninggalkan rumah itu, meninggalkan Rangga sendirian. Rani, yang melihat semuanya, hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak pernah melihat keluarganya seperti ini. Ia melihat ayahnya yang dulu sangat dihormati, kini menjadi pecundang. Ia melihat ibunya yang dulu sangat sombong, kini menjadi wanita yang putus asa. Dan ia melihat kakaknya, Rangga, yang dulunya ia banggakan, kini menjadi pria yang hancur. Ia tahu, semua ini adalah kesalahannya. Ia tahu, ia telah membantu ibunya menghancurkan keluarga kakaknya. Ia tahu, ia telah menghina Rina dan anak-anaknya. Ia merasa sangat menyesal. Di sisi lain, kehidupan Rina terasa semakin indah. Ia dan Alia tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Ia bekerja keras untuk perusahaannya, Alia Technology, yang kini telah menjadi perusahaan terbesar di kota itu. Ia tidak lagi membalas dendam. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi pada keluarga Rangga. Ia hanya ingin fokus pada kebahagiaannya sendiri dan kebahagiaan Alia. Suatu sore,
Saat Rina sedang bermain dengan Alia di taman, ia melihat Rangga, Ibu Sari, Bapak Ardi, dan Rani dari kejauhan. Mereka terlihat lusuh dan lelah. Bapak Ardi dan Ibu Sari berjualan kue di pinggir jalan, sementara Rani dan Rangga bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka tidak lagi memiliki mobil mewah, rumah mewah, atau status sosial. Mereka telah kehilangan segalanya. Rina menatap mereka, matanya berkaca-kaca. Ia tidak lagi merasakan kebencian. Ia hanya merasa kasihan. Ia melihat mereka berlutut di depannya, memohon ampun. Ia melihat Rangga yang menangis. Ia tahu, mereka telah menyesal. Tapi, penyesalan itu sudah terlambat. Rina tidak berjalan ke arah mereka. Ia tidak menyapa mereka. Ia hanya memeluk Alia, dan berjalan pergi. Ia tidak ingin lagi memiliki hubungan dengan mereka. Ia hanya ingin melanjutkan hidupnya. Sementara itu, Rangga, yang melihat Rina dari kejauhan, merasa sangat sakit hati. Ia melihat Rina yang terlihat begitu bahagia, begitu sukses, dan begitu cantik. Ia melihat Alia yang terlihat begitu cantik, begitu cerdas, dan begitu ceria. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan wanita yang paling mencintainya, anak yang paling ia sayangi, dan rezeki yang paling melimpah. Ia teringat bisikan ibunya di meja makan, bisikan yang mengubah hidupnya. Ia teringat bagaimana ia diam saja, tidak membela Rina. Ia teringat bagaimana ia mengkhianati Rina. Ia menangis, kali ini bukan karena amarah, tapi karena penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. 5 tahun berlalu sejak Rina meninggalkan rumah itu. Hidupnya dan Alia seperti dongeng. Alia tumbuh menjadi gadis yang sangat cerdas, cantik, dan periang, sesuai dengan keceriaan yang Rina berikan padanya. Ia kini sudah bersekolah dan sering membawa pulang piala lomba sains dan matematika. Rina sendiri, dengan tangan dinginnya, berhasil membawa Alia Technology menjadi perusahaan raksasa yang tidak tertandingi di kota itu. Perusahaan ayahnya, yang dulu hampir bangkrut, kini telah menjadi raksasa yang tidak terkalahkan. Rezeki datang terus-menerus, tidak pernah berhenti. Rina tidak lagi hidup dalam dendam. Ia fokus pada kebahagiaannya. Ia sibuk mengurus Alia dan perusahaannya. Ia tidak lagi memikirkan Rangga atau keluarganya. Ia tahu, mereka telah mendapatkan balasan yang setimpal. Suatu sore, Rina sedang berada di sebuah kafe mewah untuk pertemuan bisnis. Ia duduk di sana dengan Pak Hartanto, yang kini menjadi tangan kanannya. Mereka sedang mendiskusikan rencana ekspansi perusahaan. Tiba-tiba, mata Rina tertuju pada pemandangan di luar jendela. Ia melihat Rangga, Ibu Sari, dan Bapak Ardi sedang bekerja membersihkan trotoar di depan kafe. Pakaian mereka kotor, wajah mereka kusam, dan tangan mereka penuh dengan luka. Mereka tidak lagi memiliki rumah megah, mobil mewah, atau status sosial. Mereka telah kehilangan segalanya. Rina menatap mereka, matanya berkaca-kaca. Hatinya tidak lagi merasakan kebencian, tapi ia merasakan sebuah kelegaan yang mendalam. Akhirnya, mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah membuang rezeki yang datang pada mereka. Mereka telah menghina orang yang menyelamatkan mereka, dan mereka telah mendapatkan balasan yang setimpal. Rina bangkit dari tempat duduknya, lalu berjalan keluar. Ia tidak bisa menahan dirinya. Ia berjalan ke arah mereka. Mereka tidak melihatnya, terlalu sibuk membersihkan trotoar. "Rangga," panggil Rina. Rangga menoleh, lalu terkejut melihat Rina. Wajahnya terlihat pucat. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Rina. Ibu Sari dan Bapak Ardi juga menoleh. Mereka